Apa uang itu? Apa dunia itu? Nanti setelah itu diberi sangu besar, alhamdulillah. Nah, jadi yuk, hakikatnya bukan itu. Monggo saja kalau punya harta. Banyak sufi juga kaya. Tapi batinnya tidak terikat oleh dunia yang dia miliki. Seandainya kekayaan itu saat itu juga habis hilang, dia tidak akan sedih. Ini namanya batin yang tidak terikat oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari lanjut lagi, ngaji lagi, belajar lagi, mengistiqomahi jalan ilmu. Nah, malam hari ini kita belajar gaya hidup yang banyak diidolakan, diidealkan dalam tradisi agama-agama, tradisi spiritual. Jadi gaya hidup ini sering disebut gaya asketisme. Kita mari belajar sebentar ya, gaya asketik ini seperti apa sih ideal hidup yang diinginkan oleh para spiritualis agamawan. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol gaya hidup keseharian kita. Malam hari ini kita gaya hidup ideal ala agama-agama. Baik, kita mulai. Disiapkan pikirannya, disiapkan segala yang perlu untuk disiapkan. Kita mulai sekarang. Nah, saya awali dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas minimalisme. Kita diminta untuk tidak berlebihan. Kita diminta untuk hidup sederhana saja. Kita diminta untuk hidup seperlunya saja. Atau kalau pakai istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, sak perlune, sak butuhe, sak cukupe, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya model hidup minimalis itu nanti tinggal ditata motifnya, niatnya, dan orientasinya. Itu sudah bisa menjelma jadi gaya hidup asketis. Sama-sama tidak berlebihan, tidak mubadir, tidak hidup secara hidup yang secara rapi, tertata. Sama-sama seperti itu. Itu kalau nawaitunya lillahi ta'ala, biar saya tidak repot oleh banyak hal sehingga bisa lebih dekat kepada Allah, maka minimalisme tadi itu menjelmalah jadi asketisme. Berarti kuncinya nanti di motifnya, cara berpikirnya, world view-nya. Kalau kemarin minimalisme itu kan, kenapa sih kita hidup minimalis? Ya biar kita itu nyaman, tenang, tidak banyak pikiran. Itu kan tujuannya kemarin itu. Nah, sekarang kita naik kelaskan sedikit. Tujuannya jangan hanya berhenti di situ. Kalau bahasa akademiknya kita transendenkan. Sekarang gaya hidup minimalis itu ya nanti ketemunya asketisme.
Jadi seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, sebenarnya ya cukup itu saja. Kita tidak usah lanjut lagi ngaji. Pokoknya materinya sama. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala. Minimalis jadilah asketisme. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, zuhud. Jadi zuhud ini gaya hidup yang meninggalkan segala sesuatu dan sibuk dengan Allah saja. Itu definisi dari para ulama ya, saya kumpulkan jadi satu. Ini juga gaya asketik kalau dalam Islam. Ada definisi zuhud itu membatasi keinginan atau angan-angan. Zuhud itu, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Atau ada yang bilang zuhud itu tidak merasa putus asa kalau ada harta benda dunia lepas dari genggaman, dan tidak merasa terlalu senang ketika ada hal-hal duniawi yang datang. Atau zuhud itu terbebasnya hati dari ketergantungan pada selain Allah. Ini dari Ibnu Ajibah yang nulis syarahnya Hikam. Intinya zuhud itu hati kita yang sudah tidak lagi terpesona oleh dunia dan fokus pada Tuhan saja, pada Allah saja. Tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta, bukan berarti tidak punya dunia, tidak bekerja, tidak punya apa-apa, enggak. Tapi kita tidak cinta dengan itu semua, tidak terikat dengan itu semua. Fokus cinta kita hanya pada Tuhan saja. Ini namanya jiwa yang zuhud. Orangnya namanya zahid. Tuh, jadi saya ndak iri kok kalau hanya HP terbaru. Saya ndak iri juga kalau hanya kendaraan paling mutakhir. Saya juga ndak terlalu iri kalau cuma pasangan hidup. Fokus saya ridhonya Tuhan saja. Asal Tuhan ridho padaku, semuanya kecil. Nah, ini bisa kamu alasan nanti kalau dikritik. Kamu kok jomblo? Itu ndak menggelisahkanku. Asal Tuhan ridho, aku rela pokoknya. Tapi ini beneran, orang zahid itu sibuknya hanya tentang Allah saja. Nah, ini gaya hidup asketik namanya zuhud. Ini ciri-cirinya. Saya tidak yakin kalian bisa membaca itu. Kecil-kecil tulisannya ya. Saya baca langsung saja karena waktunya. Zuhud itu menganggap bahwa kesenangan dunia hanya sementara. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Apa dunia dibuang? Tidak. Dunia adalah tempat untuk menyiapkan hidup bahagia di akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk menuju akhirat. Orang zuhud itu mengeluarkan cinta dunia, memasukkan cinta pada Allah. Orang zuhud itu melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Tergantung ya pada Tuhan saja. Orang zuhud itu menganggap bahwa bahagia itu bukan materi, tapi spiritualitas. Bahagia itu bukan harta, tapi rasa cukup, rasa puas. Orang zuhud menganggap bahwa harta dan jabatan itu amanah untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang banyak. Orang zuhud itu hemat, sederhana, menghindari kemewahan yang bisa menggoda. Orang zuhud itu menjaga anggota tubuh dari segala yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ini gaya hidup orang zuhud. Ini saya baca cepat, nanti mungkin teman-teman kalau di kamar dicentangi satu-satu ya. Ini saya sudah, kalau belum disilang. Nah, saya tidak tahu nanti skornya berapa level zuhudmu.
Jangan-jangan terus ketemunya silang semua. Oh, saya kok silang semua, Pak? Kalau silang semua, ya kamu urut satu-satu. Kamu mau latihan yang mana dulu? Tadi kan memang ini dalam rangka riyadhah, latihan. Melatih jiwamu agar tidak cinta dunia, agar sibuk dengan Tuhan saja. Ini gaya hidup asketik. Baik. Nah, ini menarik, ada teori tentang prosesnya. Untuk jadi orang yang zuhud, ada tahapannya. Jadi pertama tentu saja yang paling dasar, tinggalkan yang haram. Saya zuhud loh Pak, saya cinta Allah saja. Lah kok masih banyak melakukan yang dosa-dosa yang haram-haram. Nah, itu kan beda Pak, ini kan cinta loh Pak. Ayo ndak, itu berarti belum. Jadi yang paling dasar meninggalkan yang dosa-dosa yang haram-haram. Naik satu level, meninggalkan yang meragukan. Sudahlah, saya ragu-ragu ini baik apa buruk ya ini, saya tinggal saja. Ini sulit. Orang itu biasanya disetir oleh untung rugi atau suka dan tidak suka. Sehingga keputusan selalu didasarkan pada itu. Ya kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Atau terlanjur suka mau gimana lagi? Nah, padahal level 2 setelah kita bebas dari yang haram, bahkan kalau bisa ya kita membebaskan diri dari yang tidak jelas. Kalau masih kuat, naik satu level, membebaskan diri dari yang boleh, yang halal. Tapi halal sih, tapi berlebihan. Makan itu halal, tapi berlebihan jelek, maka saya tidak makan berlebihan. Saya tinggal itu. Atau aktivitas yang sia-sia. Kayak tadi, 3 jam hanya untuk nonton TikTok misalnya. Itu kan eman-eman. Boleh wong yo HP-HPmu sendiri, kuota-kuotamu sendiri, yo ndak ada yang larang. Tapi kan yo kemanfaatannya kecil. Maka saya hindari yang begitu. Itu yang halal tapi sia-sia kamu tinggalkan. Atau halal sih, ya ndak sia-sia, ya ndak berlebihan, tapi membuat kita terlena. Akhirnya jauh dari Allah. Gara-gara keterlenaan itu. Nah, ini ditinggalkan juga. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, kalian latihan lah. Pak, saya yang haram saja masih berat ya Pak. Iya, pelan-pelan tidak apa-apa. Apalagi yang subhat, apalagi yang halal. Ayo latihan satu tahap demi satu tahap sampai puncaknya hanya tersisa Allah saja. Jadi kalau sudah bisa ninggal yang haram, ninggal yang subhat, atau halal sih tapi tidak ada gunanya, sia-sia, berlebihan malah membuat jauh dari Allah, puncaknya adalah nanti yang tersisa tinggal Allah saja. Baik, ya ini diingat-ingat jadi rumus. Semakin kalian naik level, naik kelas, semakin alhamdulillah. Inilah gaya hidup zuhud. Nah, ini quotes lagi. Kalau ini dari Imam Ghazali. Saya baca Indonesianya saja ya, biar kalian tidak lama-lama roomingnya. Kata Imam Ghazali, zuhud itu tidak sama dengan meninggalkan harta. Ketahuilah, banyak orang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi itu orang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Kenapa? Meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah saja, ringan saja. Bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai zahid. Hari ini kan banyak orang belum zuhud, tapi sudah acting zuhud. Jadi, kalau saya dunia itu anti sudah. Pak Duni tidak punya duit. Ini kan acting saja. Batinnya sebenarnya rindu, pingin punya banyak uang, tapi gayanya biar kelihatan seperti zahid, terus dia merendah-rendahkan uang, padahal dia butuh uang.
Apa uang itu? Apa dunia itu? Nanti setelah itu diberi sangu besar, alhamdulillah. Nah, jadi yuk, hakikatnya bukan itu. Monggo saja kalau punya harta. Banyak sufi juga kaya, tapi batinnya tidak terikat oleh dunia yang dia miliki. Seandainya kekayaan itu saat itu juga habis hilang, dia tidak akan sedih. Ini namanya batin yang tidak terikat oleh dunia. Kadang-kadang unik. Ada hukum timbal balik. Yang kita hindari-hindari justru datang. Yang kita kejar-kejar justru lari. Ini salah satu rumus dalam hidup itu kan. Banyak paradok-paradok. Nah, banyak ulama itu yang jiwanya sangat zuhud, tapi kaya. Entah dari mana hartanya datang. Meskipun beliau-beliau tidak menginginkan itu dan tidak melekat di situ. Jadi punya harta atau tidak punya harta belum jadi ukuran jiwa seseorang sudah zuhud. Jadi zuhud itu berarti kondisi jiwa kita yang tidak cinta, tidak terikat oleh dunia. Zuhud itu hati yang bersih dari duniawi. Imam Ghazali di yang bawah itu mencontohkan Nabi Sulaiman itu pemilik kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, tapi beliau ini termasuk orang yang zuhud. Jadi tidak kecewa, tidak sedih seandainya kehilangan harta atau kehilangan kekuasaannya. Alah wong dunia saja kok. Nah itu mentalnya orang zuhud. Waduh saya habis ketipu ini berapa puluh juta. Dunia saja kok. Tidak harus disedihkan sampai segitunya. Nah, ini berarti jiwamu sudah jiwa zuhud. Jadi yang membuatmu sedih hanya Allah saja. Kalau kamu merasa, waduh aku kok merasa melakukan dosa seperti ini ya, nanti jangan-jangan Allah murka. Kamu galau di sini, tapi tidak galau kalau uangmu hilang, atau kalau gajimu turun, atau kalau kiriman orang tuamu tidak datang-datang. Tidak apa-apa. Jiwamu berarti jiwa zuhud. Oke ya, jadi ini gaya hidup asketik. Namanya zuhud. Nah, terus ada lagi uzlah. Kalau uzlah ini lebih ekstrim daripada zuhud. Karena dalam uzlah itu tidak sekedar hatinya, tapi tubuhnya juga menghindar dari keramaian. Jadi uzlah itu dari kata-kata azala ya'zilu, i'tazala ya'tazilu. Ini artinya apa? Mengasingkan diri dari dunia ramai. Dalam rangka apa? Melatih batin biar bisa zuhud. Kan kadang-kadang kita harus latihan dulu. Tadi namanya riyadhah. Wah Pak, kalau saya masih di circle saya yang sekarang, sulit saya menumbuhkan jiwa zuhud. Pingin zuhud kok tiba-tiba diajak ngafe, pingin zuhud tiba-tiba diajak touring, healing, tiba-tiba diajak, wah kapan saya zuhudnya ini Pak. Nah, bisa ambil strategi riyadhah dengan cara uzlah. Menjauh dulu deh dari keramaian. Nanti kalau batinnya sudah kuat, tidak mudah tergoda, turun lagi. Nah, ini sebenarnya salah satu laku dalam tasawuf. Namanya uzlah. Para ulama dulu ya banyak yang melakukan uzlah dalam rangka menjaga diri biar tidak mudah tergoda. Menjauh dari keramaian, menenggelamkan diri. Biar tidak kelihatan dulu. Dalam rangka apa? Latihan. Kalau kita hari ini kan takut. Kemarin kan ada FOMO. Takut dianggap tidak ada. Sehingga kalian pokoknya pingin tampil terus, pingin kelihatan terus. Waduh Pak, channel YouTube saya sudah seminggu ini tidak ada isinya, harus bikin konten ini. Pokoknya kamu pingin tampil terus.
Kamu lupa logika tadi, logika riadoh tadi. Mending kamu puasa dulu, jangan tampil. Nanti kalau sudah hebat, baru bikin konten yang luar biasa. Daripada memaksa tampil terus tapi tidak berkualitas. Nah, ini logiknya FOMO kan, yang sering dipakai kemarin. Nah, uzlah melatih yang sebaliknya. Jauhkan dirimu. Lakukan riadoh dulu, mendekat dulu pada Allah. Baik. Nah, ini ada beberapa, ini saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin. Ini salah satu hadis yang Rasulullah Nabi Muhammad menyarankan kita di situasi tertentu menjauh. Jangan terlalu terlibat. Kata beliau begini, bersabda beliau, apabila engkau menyaksikan manusia pada ingkar janji dan amanah yang dipercayakan pada mereka, kemudian mereka menjadi begini. Menjadi begini itu beliau memasukkan jemari yang satu ke jemari yang lain. Maksudnya apa? Mereka ini sibuk bertengkar dan berkonflik. Jadi kalau sekelilingmu sudah tidak karu-karuan, isinya orang gegeran, orang konflik saja, para sahabat terus tanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Tetaplah kalian berada di rumah kalian, jaga lidahmu baik-baik. Yo, saya tambah ya sekarang, jaga jempolmu baik-baik. Ya, ambil apa yang kalian ketahui, tinggalkan apa yang kalian tidak ketahui. Karena itu tetap sibuklah dengan urusan kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Biar kamu tidak terpengaruh. Nah, ini dimaknai yo, ada momen ketika kalian mundurlah. Jangan terlalu terlibat, situasinya tidak kondusif. Isinya orang gegeran, orang berselisih. Kalau kamu masuk, pasti kamu terlibat perselisihan itu, entah di posisi yang mana. Mundur sebentar. Apa sama sekali kemudian tidak peduli? Ya enggak. Kalau memang ada yang jelas baik, kalian ambil. Yang meragukan, yang tidak jelas, yang kalian tidak ngerti apa-apa, singkirkan semua. Nah, ini petunjuk dari Nabi. Ini juga dipakai untuk memahami uzlah. Atau ini kata-kata Umar bin Khattab, kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Punya temen sak kos itu kok kurang ajar semua, yo wis lah, ndak apa-apa kamu milih, aku tak menyendiri sebentar, menjauh sebentar. Ini ada kalimat dari Ibnu Somad, ini masih saya ambil dari Ihya. Manusia itu ibarat obat yang dengan mereka kita bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kita ini kan makhluk sosial, butuh orang lain. Tapi hari ini banyak manusia yang justru jadi penyakit. Dan sulit mencari penawarnya. Oleh karena itu kata saya Ibnu Somad, larilah dari manusia banyak sebagaimana kalian lari dari singa. Waduh, sebelum aku diajak maki-maki ini tak minggir saja, lari saja. Wah, sebelum aku diajak berkonflik yang tidak jelas ini, tak pergi saja, minggir saja. Waduh, sudah nyinggung-nyinggung cebong dan apa? Aku tak minggir saja, itu sudah tidak produktif mesti diskusinya. Boleh. Karena kamu menganggap tidak kondusif situasinya sudah. Uzlahlah, jernihkan dirimu. Karena kalau kamu terlalu terlibat di dalam, biasanya sulit jernih. Kalian ngerti sesuatu secara nyata itu kan kalau ambil jarak sebentar, ambil jarak sedikit. Kalian tidak akan tahu kalau tembok ini warnanya hijau kalau wajahmu nempel di tembok. Nempel jadi satu nih. Kan tidak jelas ini hijau apa putih, kan tidak jelas. Orang itu kelihatan ganteng apa cakep itu kan kalau ada jarak sedikit. Oh ya kamu ganteng, tapi kalau wajahnya nempel itu ganteng dan tidak ganteng tidak masalah. Tidak ada bedanya, wong yo tidak jelas karena nempel. Maka ambil jarak untuk bisa berpikir jernih. Nah, itu antara lain dengan uzlah.
Oke, ya meskipun begitu, di kalangan ulama ada beda pendapat. Kelompok tertentu mungkin ya jangan uzlah. Nanti dosenmu uzlah semua, kampusnya libur. Ya kan? Yo paling ndak ya nyari momen gantian. Atau mungkin ada hari libur tertentu yang panjang. Wah ini mumpung libur panjang, saya tak ngambil momen untuk uzlah. Yo ndak terus-terusan. Nanti itu ada beda antara ulama sufi dengan beberapa ulama fikih. Ada yang bilang lebih utama ya uzlah, ada yang bilang ya ndak, lebih utama hidup bermasyarakat, memberi manfaat masyarakat. Kata Imam Ghazali, ya tergantung situasinya, tergantung orang-orang sekeliling kita. Kita yang bisa menentukan. Iya Pak, saya mau uzlah, tapi ini dulu Pak, ini waktunya ujian akhir. Nanti kalau saya tinggal uzlah nggak lulus-lulus saya. Uzlah tidak tenang saya. Itu kamu lihat situasi ya. Meskipun uzlah itu penting, ya kalian cari momen yang pas, yang tepat. Terakhir, ini tidak terasa waktunya. Tinggal 5 menit. Ini keutamaan uzlah. Dengan uzlah yang pertama kita punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah mendekat pada Allah. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita paling tidak saat uzlah bebas dari dosa kemasyarakatan. Apa contohnya? Gibah, ya kan? Ya kalau kan kamu punya uzlah kan hasratmu untuk gosip kan paling ndak direm sementara. Mau gosip ini gatel aku, tapi sama siapa wong sedang uzlah. Nah, paling ndak yang ini kan aman. Gibah aman. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Wah saya ini kan harusnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tapi ya wong ini sedang menjauh dari keramaian, sementara safe. Meskipun ndak amar ma'ruf nahi mungkar ya ndak apa-apa. Riya juga aman. Kamu kan ndak perlu pamer sama siapa-siapa, kan wong sedang sendirian. Kemudian mengumpat, memfitnah, arep misui sopo, ndak ada orang lain. Kecuali yang memang kan ada yang teman yang terbiasa misuh, sama dirinya sendiri juga misuh. Salah-salahi dewe ya misuh-misuh dewe. Nah, mungkin ada yang begitu. Ayo latihan ya. Nah, ini banyak dosa-dosa yang otomatis tidak mungkin jalan kalau kita sedang uzlah. Kemudian membebaskan kita dari pertengkaran, perselisihan, atau percakapan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Jadi uzlah menyelamatkan kita paling tidak dari ini. Termasuk basa-basi yang tidak perlu, tidak penting, yang kadang membuat kita capek. Kalau ada orang kan kadang kita senyum, kita tapi begitu orangnya lewat, capek misalnya. Nah, kita kan sudah tidak butuh itu lagi kalau sedang uzlah. Jadi ini aman paling tidak kan. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kemasyarakatan paling tidak libur sebentar saat kita uzlah. Meskipun uzlah ini kita pakai momen latihan, memperkuat diri. Sehingga nanti kita balik lagi jadi orang yang lebih berkualitas. Kemudian menyelamatkan diri dari gangguan atau cercaan orang lain. Orang juga tidak bisa menjangkau kita, kita tidak bisa menjangkau mereka. Kemudian putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Ketika kita uzlah kan kita tidak berharap sudah pada banyak orang, wong kita sendirian. Orang banyak juga tidak bisa menemui kita, wong kita sedang uzlah. Tidak bisa saling memanfaatkan, tidak bisa tadi saling melakukan kejelekan, tidak bisa saling mencela, melihat dengan buruk, pokoknya tidak bisa, wong kita sedang menjauh. Ini keuntungan. Kita kan kemudian tidak harus capek, itu kata selanjutnya. Karena mustahil mendapat kerelaan orang banyak dan memuaskan semua orang. Kita kan kalau dalam situasi normal kan pingin semua seneng. Kita ingin menyenangkan semua orang, itu kan capek. Memuaskan semua orang itu kan capek. Maka
putusnya harapan kita pada orang banyak dan harapan orang banyak pada kita. Nah, yang terakhir ini mungkin level kita. Kalau ini orangnya bodoh kayak kita selamat dari membodohi orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri karena kebodohan kita. Jadi orang lain aman dari kebodohan kita dan keburukan kita. Minimalkan itu. Jangan dikira waktu kita uzlah terus kamu membayangkan, wah teman-temanku ini mesti merasa kehilangan. Siapa tahu mereka bersyukur. Alhamdulillah. Sekarang punya teman yang satu yang biasanya ngerepoti ini sedang uzlah. Bebas kita sementara. Nah, yo paling tidak kan dapat itu temanmu. Jadi kamu dapat pahala dari temanmu yang bahagia. Meskipun kamu pontang-panting uzlahnya, tapi ya lumayanlah membahagiakan orang kan pahala. Jadi ini keutamaan uzlah, bagian dari hidup asketik. Kalau uzlah masih belum kuat, nanti bisa lanjut kholwat. Kholwat ini lebih nyepi, biasanya kamu malah nyari tempat khusus, kamar sempit yang lebih sempit dari biasanya untuk benar-benar mendidik diri. Atau mungkin kalian milih riyadoh yang lain yang lebih cocok untuk kalian. Paling tidak manfaatnya uzlah ini kalian bisa merenungi diri. Kan ini bagian dari keutamaannya orang hidup itu kan memahami diri, merenungi diri, mengenali diri dan mengenali batas hidup kita. Sehingga kita hidup di tataran guna, baik guna untuk diri kita maupun guna untuk masyarakat sekeliling kita. Tidak di tataran kesia-siaan. Jadi ngobrol yang sia-sia, beli barang yang sia-sia, teman yang sia-sia, itu perlu dievaluasi semua. Sering minggu lalu kan kita bilang, ya di antara yang harus dibersihkan itu ya tidak hanya harta, mungkin pikiran, mungkin juga pertemanan, mungkin juga apa saja ya. Kalau memang tidak penting ya saatnya bersih-bersih. Wah teman yang ini toksik banget ya, ngerusak terus atau ya saatnya bersih-bersih. Wah pikiranku itu loh kok mengarahnya ke yang gitu-gitu terusnya. Ya saatnya bersih-bersih pikiran. Itu gunanya uzlah, menjauh sebentar. Ya terserah kalian momennya. Mungkin Pak, saya mungkin bisanya uzlah itu ya cuma akhir pekan Pak. Ya monggo saja. Oh saya bisanya setahun sekali Pak kalau pas libur panjang. Monggo saja. Saya bisanya sih sebentar-sebentar Pak kalau akhir malam saja. Monggo saja. Ambil momen sesuai yang kamu mampu. Jadi yang lebih penting kan aktivitas riyadohnya dalam uzlah itu. Diharapkan nanti setelah uzlah kalian kembali lagi hidup ke tengah masyarakat dengan normal. Tapi sekarang kalian sudah powerful, sudah kuat. Tidak tergoda lagi. Jiwamu sudah jiwa seorang zahid yang tidak tergoda oleh dunia, fokus pada Allah saja. Baik, saya kira itu ya malam hari ini tentang gaya hidup asketik.